Perkenalkan, dengan saya Gilbert di sini dari kelompok Video Journalism 3. Kelompok kami, kelompok 3, sudah mewawancarai beberapa narasumber yang ada di Jatinangor. Dan setelah mewawancarai beberapa narasumber, kami mendapatkan informasi terkait kemacetan yang diakibatkan oleh keberagaman. Berikut adalah hasil wawancara kami dan informasi yang kami dapat dari wawancara. Pak Prima merupakan seorang pedagang warung pinggir jalan berumur 37 tahun. Berasal dari Rancaikek, turut juga menyoroti keprihatinannya. Sebagai warga yang sudah menetap lama di Sumedang, dan sebagai warga lokal, beliau juga membagikan pengalamannya sebagai pedagang pinggir jalan yang bersentuhan setiap harinya dengan kemacetan yang ada. Oke, jadi sekarang di sini saya bersama dengan pedagang UMKM dengan Pak siapa kalau boleh tahu? Prima. Pak Prima. Jadi Pak Prima kalau boleh tahu sudah berapa lama tinggal di berdagang di sini? Kalau berdagang di sini masih kehitung baru, kurang lebih sekitar 2 mingguan lah. Baru sekitar 2 minggu. Oh, baru sekitar 2 minggu ya. Dan Bapak tinggalnya di mana? Kalau tinggal saya di Rancaikek. Oke. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan Anda tentang kemacetan yang terjadi di Jatinangor, khususnya yang diakibatkan oleh keberagaman latar belakang mahasiswa. Kan kita tahu bahwa mahasiswa banyak datang ke sini, jadi semakin banyak suku-suku lain yang datang ke daerah ini. Ya. Pak? Jadi kalau soal karena keberagaman dari berbagai wilayah ya, ada sisi positif dan negatifnya udah jelas. Yang saya lihat positifnya produk perekonomian di sini berjalan dengan baik dibanding dengan Rancaikek ya. Ya, betul. Jauh. Nah, tapi kalau negatifnya memang salah satunya ya kemacetan. Dan itu terjadi antara dari jam 3 sore sampai jam 4. Yang sering kita lihat ya, kadang sampai lewat jam 6 sore. Itu jalanan macet total. Kemacetan merupakan suatu hal yang sudah tak asing bagi warga Jatinangor. Hal ini karena kawasan Jatinangor merupakan pusat pendidikan di tanah Jawa Barat. Berdirinya universitas-universitas terkemuka menjadi alasan mengapa kemacetan itu terjadi. Jalanan yang belum sanggup menampung beribu-ribu manusia mengakibatkan lonjakan-lonjakan kendaraan setiap tahunnya dan menjadi masalah yang tak pernah usai. Keberagaman merupakan salah satu faktor utama penyebab kemacetan. Menyoroti hal itu, seringkali terjadi pertentangan yang kompleks bagi warga lokal Jatinangor. Seorang mahasiswa baru Universitas Padjadjaran, program studi ilmu komunikasi, berasal dari Medan, Sumatera Utara, turut membagikan pengalamannya sebagai orang awam yang baru menghirup pikuk di Jatinangor. Tim kami menanyakan tentang bagaimana tanggapan sebagai mahasiswa baru tentang adat berkendara dan transportasi umum. Sebenarnya kalau misalnya semua mahasiswa itu bisa berpikiran ke depan dan mestinya terlepas apapun ekonominya, kalau misalnya mereka mau menurunkan egonya dan pakai kendaraan umum, sudah itu bisa disolusi. Cuman balik lagi itu bukan hal yang gampang. Dan even gue pribadi gitu tetap menggunakan kendaraan pribadi. Terakhir, kami menanyakan soal kekurangan infrastruktur yang ada di jalanan Jatinangor. Lalu tadi Anda sempat mention soal trotoar. Menurut Anda, apakah trotoar ini mempengaruhi atau infrastruktur di Jatinangor ini mempengaruhi kemacetan yang ada saat ini? Mungkin untuk trotoar yang saya mention itu lebih ke karena Jatinangor ini sering macet, terus juga banyak mahasiswa yang jalan kaki. Jadi kalau tidak ada trotoar itu membahayakan mahasiswa yang jalan kaki ketika jalanan Jatinangor ini sedang macet. Jadi takut ada kecelakaan, tabrak lari atau tabrak jalan segala macam. Seperti itu yang saya maksudkan. Kemacetan di Jatinangor bukan sekedar persoalan lalu lintas, melainkan cerminan dari dinamika kehidupan yang kompleks. Berbagai faktor, mulai dari keberagaman latar belakang, perbedaan kebiasaan, hingga kondisi infrastruktur yang tidak memadai, berkontribusi pada masalah yang seakan tidak ada akhir ini. Mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru dengan tradisi dan adat yang berbeda, menciptakan tantangan sendiri dalam beradaptasi dengan kondisi jalan yang sempit dan padat. Dalam menghadapi masalah ini, dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah, pihak universitas, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas pejalan kaki, serta
peningkatan sistem transportasi umum menjadi langkah-langkah krusial yang harus diambil. Membangun kesadaran akan pentingnya menggunakan transportasi umum dan juga mengedukasi pengguna untuk lebih beretika dalam berlalu lintas juga sangat diperlukan untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan tertib. Kemacetan di Jatinangor adalah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Namun, jika kelola dengan bijak, keberagaman yang ada akan menjadi kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa dan aktivitas di kawasan ini, semoga solusi-solusi yang tepat dapat mengubah wajah Jatinangor menjadi lebih nyaman dan ramah bagi semua penggunanya. Sebuah perubahan yang diharapkan bukan hanya mengurai kemacetan, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara semua warga Jatinangor.